viral lagi ketika film itu tayang. Jadi potongannya besok. Iya, lu makanya harus deket-deket gua deh. Nah. Harus tadi bikin rambut. Iya, tadi kan bikin rambut kan belum cakep, Cong. Ketika di gua kemana-mana, nanti dibilang, kembali ke setelan awal, gitu-gitu. Please deh, ngerti sudah, cepetan ditangkep biar isi TikTok tuh nggak kasus Vina terus. Gue puyeng. Gue tuh paling nggak mau ngikutin kasusnya Vina karena buat gue udah basi. Tapi maksud gue, masa iya sih nyawa orang sampai hilang itu polisi nggak mau nangkep, nggak mau cari tahu gitu. Nggak masuk ke logika gue. Maksudnya kayak gue dulu tuh pernah dipenjarain 2 bulan. Padahal harusnya kasus gue itu tidak harus gue dipenjara, tapi gue dipenjarakan. Gue juga bingung juga sih, maksud gue ini ada apa ya dengan Republik Indonesia ini? Kenapa menghilangkan nyawa orang begitu sulit, menangkap orang, tapi perkara-perkara yang cuman Instastory dan lain-lain itu cepet banget orang dipenjarain. Padahal harusnya kalau dibaca ulang, dulu kasus gua yang di Serang terakhir itu adalah, itu gua nggak boleh dipenjara karena undang-undangnya pasalnya tuh tidak untuk dipenjara gitu. Gua nggak paham. Tapi kasus Vina 8 tahun loh. Sekarang ada Aep. Nanti ada siapa lagi? Pusing kali. Bapaknya ini juga nggak nangkep sih. Siapa bapaknya? Bapaknya Eki, iya. Kok kayaknya ini kepanasan deh. Panasan ya. Ber, sesak napas gue langsung. Kenapa nggak langsung pada duduk perkaranya gitu? Kebanyakan menerka-nerka. Tapi dari sekian banyak orang yang ngasih pendapat kayak yang firasat tai kucing itu kayaknya nonsens. Anak indigo itu nonsens. Terus paranormal tuh nonsens. Ada satu paranormal yang dari Kalimantan, namanya siapa? Tabib. Namanya Tabib. Sadaka ya. Tabib Sadaka. Tabib apa Abib Sadaka yang dari Tabib Kalimantan. Badaka. Apa? Tabib Badaka. Oh, Tabib Badaka yang menurut gua masuk akal, ya. paling masuk akal tuh dia. Paling masuk akal tuh dia dibanding yang lain-lain pada pansos, itu paling masuk akal tuh dia. Selebihnya yang lain-lain tuh cuman ikut-ikutan doang supaya ikut-ikut namanya ke bawah gitu. Jadi viral gitu. Selebihnya yang lain nonsense. Bullshit. Kenapa sih si Linda itu nggak diambil aja, udah ambil. Si Saka itu juga penjarain lagi deh. Sama lawyernya tuh, siapa namanya? Nenek Gayung ya? Yang dipanggil Nenek Gayung. Nenek Gayung tuh gue. Kenapa jadi itu lawyer? Nenek Gayung tuh gue ya. Itu film gue, Nenek Gayung. Siapa lawyernya Saka? Siapa? Netizen loh yang bilang Nenek Gayung, bukan gue. Siapa? Iya, pokoknya sama lawyernya Saka tuh. Lawyer tuh bisa dipenjara nggak sih kalau ngasih apa? Keterangan palsu. Maksudnya dia membuat cerita padahal ceritanya nggak begitu. Bisa nggak sih? Gue sih nggak tahu ya, makanya gue nanya. Oh, Nenek Lampir, dibilangnya Nenek Lampir bukan Nenek Gayung. Sorry. Bisa nggak sih di penjara itu maksudnya ditahan aja dulu lah supaya apa ya namanya, supaya kebenaran tuh terungkap gitu. Karena kan dari 2 orang ini sebetulnya yang bikin ribet itu adalah 2 orang ini sebetulnya ya, Saka dan lawyernya si nenek siapa namanya, karena udah tua kan. Nenek siapa? Coba jangan sampai salah namanya.
Coba cari lawyernya Saka gitu. Siapa? Titin. Ya, Titin. Sebenarnya ya gampang aja sih sebetulnya. Polisi tinggal manggil aja itu si Saka sama si Titin lagi. Tapi jangan dipanggilnya di Polres Cirebon atau Polsek Cirebon. Karena kan si Titin sendiri bilang dia punya kedekatan yang begitu khusus sama Polres atau Polsek Cirebon. Dia sendiri yang ngomong waktu di acara TV One. Jadi panggil tapi jangan di Cirebon, panggil di Jakarta aja deh tuh Polda Metro tuh coba. Panggil si Titin itu, nenek Titin sama si Saka, taruh di terpisah. Tanya. Karena mereka sebetulnya sih saksi kuncinya. Kenapa gue? Oh. Apa ya? Terus kenapa si Linda itu begitu sulit untuk ditanyain, untuk dicari tuh kenapa? Kenapa masih disembunyiin? Sengaja banget deh kayaknya supaya berlarut-larut. Gue jadi nggak happy buka TikTok isinya itu semua. Teman-teman, sekarang jam berapa di Jakarta? Ha he ho hi hi. Mudah-mudahan habis ini isi TikTok gua nggak tentang Vina deh. Bosan. Jam 12. Kemana? Mau ke Crystal apa? Template. Kok template sih? Apa sih Palace, Crystal Palace di Beijing, lagi di Beijing. Ini cuma pakai skincare nih, kita Mirzani skincare yang made in Korea. Nih gue masukin ya keranjang ya, biar kalian beli ya, biar kalian tahu yang mana produknya. Ini tuh gue masukin 2 tuh. Tuh yang gue pakai hanya itu. Pin. Tuh. Kalau kalian pengen punya muka kayak gini, pakai skincare made in Korea yang gue bikin di Korea. Apalagi sih alkohol tobacco, apa sih TikTok? Belum mampu kak, bisanya beli yang 200.000. Iya nggak apa-apa, didoain cepat mampu, didoain rezekinya banyak, didoain rezekinya gampang. Manfaatnya apa? Skincare gue itu yang gue pakai ada serum gold sama krim kolagen ya. Serum goldnya sama krim kolagennya itu ada anti agingnya untuk menunda penuaan dini, sama bikin skin barrier kamu jadi bagus. Jadi kalau kamu nggak pakai makeup pun kamu bakal pede. Nah terus satu-satunya skincare yang ada ginseng merahnya itu cuman ada di Nikita Mirzani skincare yang premium yang gue bikin di Korea, yang gue udah taruh di keranjang kuning. Ya, itu ada ginseng merah. Ginseng merah itu bisa mengobati yang namanya bopeng, pori-pori besar, jerawat, komedo, beruntusan, mengencangkan kulit, mengglowingkan, menyehatkan untuk semua jenis kulit bisa. Terus sama menyamarkan kerutan, bisa menyembuhkan mata panda juga. Tuh, jadi banyak banget manfaat dan fungsinya dari 2 skincare itu doang. Kopis, lo bener-bener ya? Lo mau live gak sekarang Kopis, gue tanya? Lo mau live gak? Kesel. Aku udah check out kak, thank you. Dan itu herbal ya, skincare gue itu yang made in Korea itu herbal. Serum goldnya sama krim kolagennya itu herbal. Itu made in 100 juta % dari Korea gue bikin. Tuh, makanya gue awet muda.
Dan stepnya tuh cuma 2. Dia cuma ada serum gold sama krim kolagen, dipakainya pagi dan malam hari. Nah, skincare gue itu dia awet sampai 2,5 bulan. Jadi kamu lebih awet. Jadi gak usah beli skincare tiap bulan. Hitungannya tuh murah sebetulnya. Khasiatnya kalian jangan pakai skincare yang murah ya, makanya muka kamu jadi murahan, muka kamu jadi jelong, muka kamu jadi rusak ya, karena kamu lebih sukanya pakai skincare murah. Yang murah itu yang bahaya, guys. Pemakaian berapa lama kelihatan hasilnya? Dalam pemakaian 1 minggu juga udah kelihatan hasilnya. Tapi kalau kamu pakai skincare yang lama, pengen pakai skincare baru gua, kalian harus istirahatkan muka kalian tuh kurang lebih 10 hari paling cepat. Ya, supaya tidak terkontaminasi dengan skincare jelek kalian yang sebelumnya. Itulah kurang lebih. Pelangsing aku mau aku masukin ke TikTok, lagi di review. Gue tuh nggak bisa pakai skincare yang bahan-bahan kimia, makanya gue jauh-jauh ke Korea. Gue bikin di Korea. Nih, kalau gue flash sale mau nggak? Tuh, gue flash sale deh buat kalian sebentar aja ya. Gue flash sale yang serum goldnya ya. Jadi 800.000. Kok jadi 8 juta? Jadi 800.000 nih. Tuh 800.000 nolnya berapa sih, nak? 36. 5. 5 menit aja ya, 5 menit tuh. Gue diskonin. Cus. Tuh serum goldnya gue diskonin tuh, 5 menit aja. Ini kekasih. Saya ini kuncinya. Brightening mau dimasukin, tapi brightening add product. Nih, gue masukin brightening tuh. Dan serum bibir juga mau. Oke, gue masukin serum bibir.